Du Feiying dikalahkan oleh Feng Nianwu berturut-turut, dan merasakan cahaya pedang yang terus-menerus disapu di medan perang, dan dia ketakutan sesaat. Kekuatan Feng Tianxing ini semakin menakutkan. Orang ini baru ada di dunia selama beberapa tahun. Qin Yichen berubah menjadi 8 lengan dewa dengan Dao Wei, dan setiap lengan dewa memiliki seorang prajurit Dao. Berbicara tentang itu, dalam mahar ketika dia menikahi Putri Wenxing, meskipun harta seperti kapal perang Feng Qing dan sayap Dewa Wujin sangat sedikit, sama sekali tidak ada kekurangan tentara Dao. Saya melihat 10 lengan Qin Yichen, total 5 pisau ilahi dan 5 tombak perang, sayap ilahi Wujin terentang, dan bulu ilahi yang sangat tajam langsung membunuh berapa banyak penjaga patroli. Du Feiying sedikit panik, terutama ketika kedua tetua Feng Nianwu dan Feng Nianchu bergabung, sulit baginya untuk menyelamatkan hidupnya. 36 tangan kaisar, sayap-sayap dewa itu, ditenun sendiri oleh Putri Sixia. Kaisar Ke, kaisar, sangat menghargai menantu laki-laki ini. Wajah Du Feiying suram, ini adalah teknik tingkat klan kekaisaran. Selain itu, harta Qin Yichen lebih dari jenderalnya yang mengendalikan penjaga surgawi jutaan. Melihatnya, pasukan yang dikumpulkan oleh Sky Surveyor dan berbagai ras adalah 2 juta, yang berarti 20 kali lipat dari kota Feng Shui. Namun, begitu pertempuran pecah, penjaga survei langit mundur dengan mantap. Du Feiying bermata merah, dan mengutuk bahwa ras itu adalah gerombolan. Benar-benar tidak membantu sama sekali untuk bertarung. Jika ada 2 juta pengawal survei langit, bagaimana mungkin jenderal ini takut pada mereka? Jutaan orang kuat dari semua ras juga putus asa. Betapa mengerikan kekuatan dari orang-orang biadab ini, dan mereka selalu berusaha untuk mengendalikan umat manusia. Ketika darahnya dimakan, suatu hari dewa kekar muncul di depan mereka dan menelan mereka hidup-hidup. Seberapa menakutkan pemandangan musim gugur? Selain itu, 100.000 orang biadab di kota Feng Shui pemberani dan pandai bertarung. Kekuatan yang telah mereka asah dalam kesengsaraan tidak sebanding dengan ras biasa. Itu benar-benar menjilat darah. Feng Jiuman tampaknya ceroboh, tetapi pada kenyataannya kasar dan baik-baik saja, mengetahui bahwa berbagai ras akan dihancurkan terlebih dahulu, dan kekuatan tentara surgawi akan melemah. Ledakan. Tiba-tiba, Du Feiying baru saja memblokir serangan diam-diam Feng Nianchu, tetapi tersapu habis oleh batang tulang Feng Nianwu. Pukulan ini membuat baju besi langitnya tenggelam dalam, dan tulang Dao patah. Ungu. Sekelompok penjaga langit melindungi Du Feiying, tetapi di depan senyum ganas Feng Nianwu, mereka hanya bisa melindungi yang pertama agar tidak mundur lagi dan lagi. Jenderal, orang biadab ini benar-benar menakutkan. Mulut Du Feiying berdarah, dia secara pribadi mengalaminya. Jenderal, saya pikir kita harus mundur dulu. Menarik. Mata Du Feiying terangkat jika Anda ingin mengetahui kolusi antara ras manusia dan istana kaisar. Betapa marahnya yang mulia, tidakkah orang-orang ini tahu? Pada saat ini, mereka mundur. Setelah itu, apakah mereka membiarkan yang mulia menggunakan mereka sebagai samsak karena kekurangan mereka? Jenderal tidak cemas. Orang-orang biadab ini terlalu kokoh, dan para pemberontak begitu ganas. Lebih baik kita mundur untuk sementara waktu dan mengepung daripada menyerang. Selama kita menunggu sampai puluhan ribu pasukan tiba, kita tidak mengatakan pantas, tapi kita minta tidak salah. Mata Du Feiying berkedip, ini jalannya. Tapi jangan berpikir untuk melakukan pelayanan yang berjasa. Kuncinya adalah dia tidak memiliki pikiran ini sekarang. Dia awalnya berpikir bahwa kesempatan untuk melakukan pelayanan yang berjasa telah datang. Tetapi saat dia bermain melawan ras manusia kota Feng Shui, dia tahu dia salah. Menarik pasukan. Du Feiying berteriak keras, dan bendera pertempuran penjaga survei langit dinaikkan dan goyah, artinya menarik pasukan. Namun, bagaimana mungkin Feng Nianwu membiarkannya pergi begitu saja, dan segera berteriak, menghancurkan ruang secara langsung, menyebabkan jutaan penjaga survei langit gemetar. Dan bahkan lebih sulit bagi dewa dan monster biasa untuk melintasi ruang yang bergetar. Pencuri anjing surgawi harus pergi. Feng Nianwu memegang tongkat tulang. Gerakannya tidak misterius dan supernatural, tetapi terbuka dan kuat, sombong dan galak, dan khususnya tentang membunuh dewa dan setan. Savage. Pencuri. Du Feiying sedang terburu-buru, tetapi Feng Nianwu tidak bisa cemas, dan berkata dengan suara yang dalam, Yichen, tanyakan apa yang terjadi dengan pembunuhan surgawi. Jika tentara tidak ada di sini, Istana Yan Huang tidak bisa menahannya. 2 juta pasukan. Mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung, dan mereka bahkan mungkin tidak bisa menang. Tetapi jika puluhan ribu pasukan di pengadilan surgawi benar-benar terbunuh, itu akan berbahaya. Dan yang paling membuat Feng Nianwu cemburu adalah alasan mengapa mereka bisa mengejar penjaga langit sekarang adalah karena kekuatan mereka secara keseluruhan. Seperti dia dan Feng Nianchu, dan Qin Yichen. Mereka semua adalah makhluk yang dapat membunuh ribuan dewa dan iblis dengan kekuatan mereka sendiri. Tetapi bahkan jika Feng Nianwu adalah kaisar pertama kali, alam surga tahu bahwa seorang jenderal yang dikirim oleh kaisar surga,
yang dapat mendominasi puluhan ribu pasukan. Mungkin merupakan kekuatan besar yang ada seperti Panglima Dewa Surga. Pada saat itu, belum lagi puluhan ribu tentara surgawi. Bahkan komandan pasukan dapat menghukum mereka. Qin Yichen buru-buru mengirim informasi. Tetapi berita yang dia terima membuat wajahnya serius. Pasukan para dewa pembunuhan itu sengit, dan berada di atas angin. Tetapi dukungan dari klan Wei yang juga datang. Qin Yichen tahu betul bahwa pertempuran puluhan juta pasukan adalah pertarungan yang tak kenal lelah. Dan ini bukan masalah 3 atau 2 hari untuk memutuskan kemenangan atau kekalahan. Dan kali ini cukup bagi pasukan surgawi untuk datang ke Istana Yan Huang dulu. Tapi melihat ras manusia yang gemetar bersembunyi di Istana Yan Huang, Qin Yichen melihat kekuatan yang membuatnya putus asa dari mata ribuan harapan. Wanita. Qin Yichen meledak, menyebabkan Putri Wen Qing, yang memegang tombak tajam, mengguncang tubuhnya. Apa yang kamu lakukan begitu keras? Saya khawatir orang lain tidak akan tahu bahwa Anda adalah menantu ayah mertua saya. Qin Yichen tidak berdaya, dan berubah menjadi transmisi suara. Nyonya. Maukah Anda memimpin susunan teleportasi, kan? Putri Wenxing terkejut. Dia lahir di klan Kaisar Ke, dan kultivasi yang dia peroleh sejak dia masih kecil adalah tingkat atas. Dia secara alami tahu. Di mana harta karunnya? Di mana harta itu dibutuhkan untuk mengaktifkan pola formasi? Cepatlah menjadi tuan rumah bagi formasi teleportasi dan minta seseorang untuk membantu kami. Jika tentara surgawi terbunuh, ayahmu tidak akan bisa menyelamatkan kita. Putri Wenqing tercengang, dan dia tiba-tiba tersadar. Dia berubah menjadi streamer dan turun ke apse di Istana Yan Huang. Jiang Buyong dengan gemetar melangkah maju. Putri, siapa yang ingin Anda hubungi untuk meminta bantuan? Jiang Buyong sebenarnya sangat ketakutan. Anda tahu, arai teleportasi cencang gelapnya dapat menteleportasi hingga 100.000 dewa dan setan sekaligus. 100.000. Kirim saja 10 kali 8 kali, dan dapatkan 1 juta pembangkit tenaga listrik Istana Kaisar Ke. Di depan puluhan ribu tentara surgawi, sepertinya tidak ada perbedaan. Apa yang membuat Jiang Buyong semakin ketakutan adalah bahwa Du Feiying sepertinya telah menerima pesan, dan tiba-tiba mundur dari kekalahan beruntun sebelumnya, dan tiba-tiba mendapatkan kepercayaan tak terbatas. Saudara-saudara tunggu. Pengadilan surgawi saya memiliki puluhan ribu pasukan, dan saya akan segera datang. Dan Star Richer sendirian, pertama-tama menekan pemberontakan. Dapatkan bintang. Jiang Buyong disambar petir dan gemetar terus-menerus. Jika dia menebak dengan benar, Istana Surgawi memenuhi syarat untuk mendominasi puluhan ribu kekuatan yang kuat. Dia harus menjadi Raja Pemetik Bintang. Itu adalah komandan pasukan astral. Salah satu dewa paling kuat dan berwibawa di surga. Setara dengan Tian Sei dan Shen Zhengran.